Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bismillah wa nawayna wa ta'allama wa ta'allam li wajhillah wa 'ala mana wa habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala mana wa salafuna salihun lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tadhakkura wa at-tadhkira wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa ba'd. Ikhwani fillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan. Semoga kita semua bisa mempergunakan kenikmatan tersebut untuk melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah tabungan amal-amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan pelaksanaan syukur atas nikmat Allah tersebut, Allah akan memberikan nikmat-nikmatnya yang lainnya kepada kita semua. Allahumma amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan ke hadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, selamat dalam menjalankan semua aktivitas kehidupan kita. Semoga kita melalui salawat, melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diselamatkan oleh Allah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Allahumma amin. Allahumma amin. Kita semua mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin. Ikhwani fillah, mohon maaf yang sebesar-besarnya ada keterlambatan, ada kesalahan teknis untuk yang di channel YouTube. Insyaallah nanti kita bisa perbaiki. Lalu masuk dari pelajaran pada malam hari ini, alhamdulillah, masuk di kesimpulan dari sekian banyak yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahwasanya tentang bagaimana beliau mengulas begitu banyak, begitu luas tentang tentang penggugahan terhadap jiwa kita, dalam kelalaian jiwa kita, kealpaan diri kita, terlalu lamanya kita terlelap dalam tidur kita, sehingga Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengutip tentang begitu panjang makna rasa takut kita, makna tentang al-ikhtisar atau keterbatasan, kekurangan dalam ibadah kita, dalam mencari tuntutan ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana kita agar menyegerakan kebaikan-kebaikan, menyegerakan urusan-urusan akhirat. Imam Abdullah bin Al-Haddad sudah menyampaikan kemarin, wa alam anna amanil maghfirah ma'al kasli wal batalah min adarri syai'in 'alal insan. Ketahuilah, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sering kita sampaikan, jangan sampai lisan kita ini walaupun ucapan yang remeh, tapi ini justru nanti akan menjadi satu mudarat yang besar bagi diri kita. Karena apa? Karena kita menganggap remeh hal itu. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang bisa memberikan efek yang besar bagi kehidupan kita, termasuk dalam urusan celutukan, guyonan wis gak nang masjid sik ngenteni
hidayah. Kak ngenteni wis jejak meneh ngurusi wis oleh panggilan, oleh pergerakan hati. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan wa alam anna amanil maghfirah. Ada banyak orang mengharap ampunan Allah, menginginkan satu rahmat dari Allah, menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi diiringi dengan ma'al kasli wal batala, diiringi dengan sifat sikap yang bermalas-malasan dalam beribadah, bermalas-malasan dalam kebaikan, menunda-nunda dalam urusan akhirat. Itu masih bagaimana mereka mengharapkan itu, mengharapkan ampunan Allah, tapi diiringi dengan kemalasan. Wal batala, dengan urusan-urusan lalai yang menyebabkan seseorang itu semakin jauh min adharril syai'in 'alal insan. Justru itulah merupakan perkara yang sangat berbahaya bagi manusia itu sendiri. Artinya apa? Berarti kebanyakan manusia itu justru menzalimi dirinya dan menjerumuskan dirinya pada kerusakan, pada kehinaan, pada kesesatan. Padahal petunjuk Allah, padahal jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan atau rahmat Allah yang begitu luas, yang sudah dibuka oleh Allah, yang sudah diberikan, justru ditutup sendiri oleh manusia itu sendiri. Waqad fashat ala alsinatil mukhallatin, sehingga dan hal ini sering diucapkan oleh orang-orang min ahli hadzal zaman, jadi zaman-zaman milenial seperti ini. Jadi bahasa yus meneh oleh sampai digawe guyonan entene ana wong jero sing iso kelebonan nanggone swarga. Waqad fashat ala alsinatil mukhallatina, ini keluar dari lisannya orang-orang yang suka mencampur adukkan kebaikan dan juga keburukan. Mukhallatina min ahli hadzal zaman. Walidzalika tawwalna al-kalam fiha raja'an an yanfa'allahu bihi min waqfi alaihi minhum. Kenapa kok kami memperbanyak menjelaskan begitu panjang, menjelaskan begitu lebar tentang hal ini? Kami bahas, kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kami bahas panjang lebar. Ini apa? Dengan harapan, beliau berharap semoga Allah memberi hidayah bagi kalangan mereka yang membacanya. Kita mungkin terlalu terlelap, lama tertidur, sehingga dibangunkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa fayantabih min ghaflatihi, sehingga dengan harapan pembicaraan panjang lebar, penjelasan panjang lebar tentang hal itu bisa menggugah kita, membangunkan kita, menyadarkan kita. Wa yastayqid min raqadatihi, bangun dari tidurnya, indama ya'lamu, ketika sudah dijelaskan. Begitulah contohnya anna ahlan nubuwah, para anbiya, para nabi dan juga rasul. Wa ahlus salah, juga orang-orang yang ahli kebaikan, orang-orang yang cinta kebaikan. Kanu fi nihayatil khaufi minallah, mereka adalah orang-orang yang dalam taraf takut, punya rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta kana Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai hal itu diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun menyampaikan dalam sabdanya, "Lau akhadhani Allahu ana wa ibn Maryam." Dalam Sahih Ibnu Hibban yang diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hurairah, "Lau akhadhani Allahu ana wa ibn Maryam bima janat hatani ya'ni as-sababa wal ibham la'adzabana thumma lam yadhlimna syai'a." Seandainya disampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengumpamakan, yang merupakan dirinya, yang mana
menyerupakan dirinya dengan ketawaduannya. Bahwasanya kita sudah tahu bahwasanya Rasulullah maksum, diselamatkan dari berbagai macam bentuk kesesatan, keburukan, kelalaian, kealpaan. Allah jaga semua dari itu. Tapi Rasulullah SAW dengan kerendahan hatinya, beliau pun mengatakan, "Lau akhadani Allah, andaikan Allah menuntut aku wa ibn Maryam dan juga Isa bin Maryam atas apa? Bima janat hatani, atas apa yang diperbuat oleh kedua jari ini, telunjuk dan juga ibu jari. Pasti Allah akan menyiksa kami, dan meski demikian ia tidak menzalimi kami sedikit pun." Itulah ungkapan bagaimana Rasulullah SAW dengan ketawaduannya, dengan kerendahan hatinya, dengan pengharapan agar jangan sampai umatnya terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan, pada hal-hal yang nista, pada hal-hal yang menghinakan manusia itu sendiri. Sampai diumpamakan seandainya dua jari, al-ibham, telunjuk dan juga as-sababah wal ibham, dan juga ibu jari. Nah, ini tentu terbukti. Dua kalimat ini atau hadis ini yang Rasulullah mencontohkan, seandainya aku dan juga ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam melakukan dosa, melakukan kemaksiatan oleh karena dua jari ini, telunjuk as-sababah wal ibham dan juga ibu jari, maka beliau pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jari ini pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terbukti di zaman milenial ini. Berapa banyak seseorang menulis karena jempolnya, karena telunjuknya, karena dua jari, dua fungsi ini yang sering dipakai, apalagi dalam menggunakan gadget atau dalam urusan HP atau smartphone atau iPhone ataupun itu. Ini yang dipakai, dua ini yang sering dipakai. Lalu bagaimana kita membayangkan kalau ternyata dua ibham atau dua jari ini kita gunakan ternyata bukan untuk sesuatu yang mengharapkan mendatangkan ridhonya Allah, tidak untuk yang sesuatu mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah pasti akan ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Ingat, perhatikan, dua jari, sababah atau jari telunjuk, wal ibham, dan juga ibu jari. Perhatikan, jangan sampai justru wal'iyadzubillah kita terjerumus termasuk dari golongan mereka-mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh karena dua jari ini yang tidak kita pergunakan dalam kebaikan. Ini contoh dua jari. Lalu bagaimana dengan jasad ini, jiwa raga kita ini yang sudah diberikan fungsi dengan begitu normalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak kita pergunakan untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita pergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita pergunakan untuk memperbaiki setiap harinya urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita pergunakan amal untuk melakukan amal-amal soleh yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhina fillah, wala syakka annal anbiya, tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi. Tidak perlu dilakukan lagi. Wala syakka annal anbiya wal awliya. Kita ketahui, sama-sama faham, mengetahui bahwasanya para anbiya, para rasul dan juga para awliya illa, para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah mereka orang-orang yang a'raf billah,
mereka lebih mengenal Allah daripada kita. Mengenal Allah bikarami, dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihil wasi'ah, dan juga lebih mengenal Allah, mengenal tentang luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita semua. Falam yabqa illa an yakuna ahlat takhlid wa tafrid awla bil khawfi min kulli wajhin wa ala kulli hal. Tetapi mereka justru semakin takut, punya rasa takut melebihi kita semua. Semestinya justru kita lah yang punya rasa takut berlebih daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falam yabqa illa an yakuna ahlat takhlid, apalagi orang-orang yang mencampur adukkan. Ya billah, jangan sampai kita seperti mereka yang mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan. Bagaimana contoh mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan? Kita ambil contoh begini. Kita beribadah di Masjidil Haram, 1 rakaat itu perbandingannya adalah 1000 rakaat di selain tempat daripada Masjidil Haram. Sehingga sebagian pun menyeletuk mengambil satu gurauan ketika sudah pulang daripada umroh ataupun haji, mereka mengatakan kalau sembahyang, kalau sembahyang itu sewu, artinya apa? Ada dicicil. Nah, ini terkadang menjadi satu kebaikan yang akan justru akan atau dicampur adukkan dengan keburukan. Atau mungkin kita ambil contoh lain, mereka mengatakan bahwasanya aku gak tahu sembahyang, mereka gak tahu sembahyang, atau ada orang lain yang gak mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka menganggap kedermawanan. Ada sebagian orang seperti itu, gak sembahyang, katakanlah orang kafir lah, atau orang non muslim, mereka tidak beriman kepada Allah, tapi mereka loyal, mereka dermawan. Oh, buktinya luwe apik wong iku, gak beriman tapi yo dermawan. Nah, ini kebaikan dan juga keburukan dijadikan satu. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti orang seperti itu. Orang yang takhlid, mencampur adukkan kebaikan dan juga keburukan. Semestinya, kata Imam Abdullah bin Abdul Haddad, orang yang sering mencampur adukkan kebaikan dan keburukan itu justru semestinya lebih takut daripada para anbiya dan auliyaillah rahimahumullah. Aula bil khauf, justru mereka semestinya yang lebih pantas, sepatutnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal dan juga dalam setiap keadaan. Ikhwan fillah, wa'lam, kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ini lagi prakteknya di contoh-contoh di penutupnya disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan ini sudah menjadi satu bukti betapa banyak sejak dahulu sudah ada banyak orang yang mencampur adukkan kebaikan dan juga keburukan. Ini dikutip, diulas oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wa'lam annal mutamanni al-maghrur maqtu'ur hujjah bi aisaril ma'munatin. Ketahuilah bahwa orang yang berangan-angan kosong dan juga mereka yang tertipu daya oleh dirinya sendiri itu tidak memiliki alasan kuat dan juga tidak dapat dipatahkan, dan juga di samping mereka itu yang sering mencampur adukkan kebaikan dan keburukan, di samping tidak punya alasan kuat, dan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka utarakan itu sangat gampang untuk dipatahkan. Fa'idha qala, seandainya mereka mengatakan seperti ini, innallaha ta'ala la tadurruhu dzunub, gak popo nglakoni dosa,
Mulai dengan dosa-dosa sing kene lakoni iku gak ngekei mudarat, tidak memberikan mudarat sedikit pun kepada Allah. Dosa-dosa yang kita lakukan itu tidak memberikan mudarat sedikit pun atas Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u tuha, termasuk taat kita juga tidak memiliki manfaat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ghaniyun 'anni wa 'an 'amali. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anni, tidak membutuhkan aku dan juga tidak membutuhkan amalanku. Mereka sampai mengatakan seperti itu. Karena terlalu seringnya mereka mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Menganggap bahwa kalau manfaat, aku sembahyang loh kalau manfaat kayak pangeran. Aku ngelakoni zakat, ngahateni haji ya kalau manfaat. Aku dosa ya kalau gak iso ngekei mudarat nanggane Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan seperti itu. Seandainya mereka mengatakan seperti itu, faqul lahu, maka katakan, kata Imam Abdul Al-Haddad, nek ana wong ngomong kaya ngono, maka sampaikan kandhanono, sadaqta, iya bener. Sing kono ngomongna bener. Betul apa yang kamu katakan. Walakin adz-dzunubu tadurruka wa ta'atu tanfa'uka. Tetapi setiap dosa, setiap kemaksiatan, setiap keburukan, setiap kesalahan itu ada konsekuensi jelas yang akan tadurruka, yang akan memberikan mudarat kepadamu, cepat atau lambat, nanti atau besok. Artinya setiap keburukan akan ada konsekuensi balasan yang akan mengejarmu, atau bahkan menantimu, atau bahkan menunggu. Cepat atau lambat, sekarang atau nanti. Wa ta'at tanfa'uka. Sedangkan kebaikan, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan manfaat kepadamu. Kepada siapapun. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah, pengagungan kita kepada para auliaillah, kepada guru-guru kita, kepada setiap syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua kita, kepada sanak saudara kita, ataupun kebaikan-kebaikan yang pasti akan memberikan manfaat. Kenapa? Wa anta faqirun ilal amali sholih. Karena engkau sangat membutuhkan amal soleh. Karena engkau sangat membutuhkan tabungan-tabungan amal soleh yang akan bisa memberikan manfaat kepadamu nanti kelak di akhirat. Wa anta faqirun ilal amali sholih. Tsumma qul lahu. Kalaupun jelas mereka bantah katakanlah diomongin ngono sih tetep ngeyel. Nek ngono lalu katakan kepadanya, wa kullahu, kata Imam Abdullah bin Ali, hatta thumma kullahu uq'ud 'anil kasbi wal haraka was sa'yi lil ma'ash. Fa inna Allah ta'ala qad damana laka rizq wa khaza'ina as-samawati wal ardi fi qabdati fa sawfa yaqulu laka sadaqta. Walakin la budda min as-sa'yi wal haraka. Wa kullama ra'ayna syai'an yahsulu biduni dzalika. Nek ngeyel lalu katakan saja, kandhanono, wis nek ngono ngene wae. Kon gak usah kerja. Wis lungguh wae. Gak perlu kerja, gak perlu bingung-bingung bisnis, gak perlu bingung-bingung usaha. Ughud 'anil kasbi wal haraka. Gak perlu nandi-nandi, nang omah wae. Nang omah wae. Wasa'il lil ma'ash, gak perlu berusaha untuk mencari kehidupan, mencari rezeki, mencari penghasilan, delek duit, delek bisnis, delek proyek, gak perlu, duduk aja di rumah. Fa inna Allah ta'ala qaddamana laka arzik.
Karena Allah jamin awakmu, jamin rezekimu wis dijamin. Makanya wis lungguh wae, wis kate ndelek kerjaan. Pokoke wis dijamin. Wa khaza'inus samawati wal ardi fi qabdati. Karena apa? Karena khaza'inus samawat, khaza'in itu segala pembendaharaan dunia, kenikmatan atau sumber-sumber kenikmatan di langit dan bumi, itu semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Katakan seperti itu. Nek ana wong ngeyel kaya ngono nganggep dosa kang ngekeki mudarat nang Allah, kang ngekeki taat, kang ngekeki manfaat. Ternyata sik ngeyel, nek ngono wis gak usah kerja. Gak usah bisnis, gak usah ndelek dhuwit, selungguh wae. Kira-kira teko enggak dhuwit itu. Engko lak mereka akan bahkan mengatakan wa alam, kata Imam Abdullah bin al-Haddad, fala wa kullama fasawfa yaqul sadaqta. Engko wong iku pasti ngomong, iya ya, bener memang kabeh dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan walakin la budda min as-sa'i wal haram. Tapi kan butuh ikhtiar ya. Tapi kan butuh ikhtiar, butuh usahakan, butuh gerak, butuh ndelek rezeki, ndelek duit. Walakin la budda min as-sa'i wal haraka. Walakin butuh gerakan, butuh usaha. Segala sesuatu membutuhkan upaya dan usaha. Bahkan jarang sekali kami jumpai sesuatu wa kullama ra'ayna sya'an yahsul biduni dzalik. Dan bahkan jarang sekali kami jumpai, kami dapati sesuatu bisa didapat tanpa ada usaha. Mereka pasti ngeyel, pasti akan menjawab seperti itu. Oh, tapi kabeh kan gawe butuh usaha. Nek gak usaha lah kok oleh duit. Nah, ini orang-orang seperti itu. Faqullahu, maka katakan lagi kepada mereka, inna dunya allati amarakallahu bitarkiha wa nahaka 'an ar-rahaba fiha wa dhamina laka qadra al-kifaya minha la tahsul illa bis-sa'i wat talab. Nek ngono balesen kon lak wis weruh. Nek kabeh butuh usaha, urusan dunia butuh diusahakan. Semuanya tuntutan-tuntutan, urusan-urusan dunia iku kabeh wis dijamin harus dengan usaha daya dan upaya. Sesungguhnya urusan duniawi saja Allah Subhanahu perintahkan kamu untuk meninggalkannya dan melarangmu untuk berambisi mendapatkannya, dan Ia sudah menjamin akan memberimu porsi yang cukup. Itu saja tidak bisa kamu dapat kecuali dengan usaha dan daya upaya, apalagi masalah akhirat. Balasane ngono nek jawab wong-wong sing cangkem elek, wong sing ngeyelan. Wong Allah dhewe merintahno, asline nang donya iku gak perlu diuber nemen-nemen, kabeh wis dijamin kali Allah, tapi butuh diusahakno. Itu butuh usaha keras untuk mendapatkan dunia itu. Maka kita ambil judul pekerjaanmu itu adalah duniamu. Artinya pekerjaan, skill yang kita punya itu bisa kita hasilkan untuk mengambil hasil, atau mungkin kita bisa mencari uang dengan kemampuan pekerjaan kita. Sedangkan ibadah, urusan akhirat, amal soleh itu yang bisa memberikan satu jaminan kita untuk kita bisa selamat di akhirat nanti. Bekal kita untuk di akhirat adalah ibadah dan juga amal soleh. Wa wal akhiratul lati raghabaka Allahu fiha wa amaraka bi talabiha. Sedangkan akhirat saja yang menjadi perintah Allah untuk dinomorsatukan atau diutamakan dalam setiap urusan, sudah ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wa amaraka bi ta'allubiha, bahkan diperintahkan untuk mencarinya, fastabiqul khairat. Wa akhbaraka fi kitabihi, bahkan disampaikan melalui Al-Qur'an, dan juga wa ala lisani nabihi, dan juga melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi annaka la tanju fiha min adabihi, bahwasanya engkau tidak akan bisa selamat di dalamnya dari setiap siksa Allah, dari setiap azab Allah Subhanahu wa taala, wa tafuza bi thawabihi hatta tas'alaha wa tajtahid fi talabiha naraka mudi'an laha. Itu semua tidak bisa didapat kecuali engkau berusaha dalam meraihnya. Tetapi kenapa? Naraka mudi'an laha, kami justru melihat banyak daripada kalian itu meremehkannya dan mengabaikannya. Wa ghairi maktubin biha, fama anta illa syakun murtabun. Banyak orang melalaikan akhiratnya, padahal itu yang diperintahkan oleh Allah melalui kitab, melalui Al-Qur'an, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama anta illa syakun, tetapi engkau pun masuk dalam orang-orang yang ragu, orang-orang yang bodoh, yang tertipu. Syakun murtabun au ahmakun maghrur. Kenapa? Sehingga mereka digolongkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad sebagai orang yang ragu dan orang yang ahmak, orang yang bodoh, yang tertipu. Qad akastal amr, karena engkau banyak memutarbalikkan kenyataan. Yakni kenyataan bahwasanya dunia ini tidak diperintahkan oleh Allah untuk dicari. Semestinya adalah akhirat yang dicari. Waqad akastal amr, kenyataan dalam meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Ada banyak orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak melakukan sesuatu pada porsinya. Wa wada'atal asya' fi ghairi mawadhi'. Fa bi ayyi hujjatin? Kalau begitu, fa bi ayyi hujjatin, kalau sudah ternyata seperti itu, sudah demikian alasannya, alasan apa lagi yang akan kamu bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa bi ayyi wajhin talqallah wa talqa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu ilaika yad'uka fid dunya yad'uka minad dunya ilal akhirah, yang mana Rasulullah selalu menyeru kepada kita, menyerumu dari urusan-urusan duniawi menuju urusan-urusan ukhrawi. Fa inda dzalika tanqati' hujjatah. Dengan demikian argumen orang-orang yang suka mencampur adukkan kebaikan dan juga keburukan itu akan terpatahkan secara langsung. Wala yadri ma yaqul, dan ia pun tidak tahu harus berkata apa. Mereka pun tidak akan mengetahui apa yang sesudah itu akan mereka lakukan. Inilah orang-orang yang sering mencampur adukkan kebaikan dengan keburukan, yang suka mempercampur atau memutarbalikkan kenyataan di dunia adalah yang fana, akhirat yang kekal. Kenyataan Allah tidak memerintahkan untuk mengejar dunia, tapi Allah memerintahkan kita untuk mengejar akhirat, sehingga mereka tidak bisa berbuat apapun ketika nanti sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita tergolong daripada mereka, padahal kita sudah mengetahui, disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad tentang bagaimana sifat-sifat para anbiya, para malaikat, para auliya illah, para al-mu'min yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja kita berharap, kita berdoa, semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki keyakinan, keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat,
penyegeraan kita dalam kebaikan dalam akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan diiringi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman kita akan menjadi semakin al-imanu yazid, iman yang mana selalu bertambah, tidak selalu berkurang, tapi kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik, diberikan hidayah untuk selalu melakukan ketaatan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Akhi fillah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mungkin kurang lebihnya kami pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada keterlambatan dan juga satu kegangguan teknis. Semoga kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengurus setiap kita menuntut ilmu fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. لا إله إلا الله الأمان لما من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقدر بدارك فإنه لا يذل. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.